Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, hari ini kita akan mereview kembali mengenai suatu dinamika politik yang tengah terjadi di tanah air kita di Indonesia. Jadi hari ini tanggal 5 Februari 2021, hari ini tanah air kita digemparkan kembali dengan sebuah isu-isu politik nasional, yaitu mengenai sebuah diskursus yang tengah terjadi pada internal Partai Demokrat. Dan hari ini tanggal 5 Februari hari ini di Sumatera Utara diselenggarakan oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan Demokrat untuk mengadakan sebuah kongres luar biasa atau KLB di Sumatera Utara, yang kemudian secara aklamasi bahwa Pak Muldoko terpilih pada kongres luar biasa hari ini. Nah, saudara-saudara, di sisi lain tentunya hal ini mengenai apa yang dikhawatirkan oleh pimpinan pusat Partai Demokrat Pak AHY atau Agus Harimurti, ternyata kekhawatiran itu hari ini terwujud juga. Kalau kita melihat pada sisi yang lain secara objektif, misalnya kalau kita meninjau apa-apa yang telah disampaikan secara terbuka oleh Pak Agus Harimurti melalui pernyataan persnya, maka dapat kita ketahui bahwa beberapa orang-orang yang mengklaim, mengaku dan terlibat pada Kongres KLB di Sumatera Utara hari ini adalah beberapa nama-nama seperti yang diterangkan, ada 34 nama, bahkan adalah kader Demokrat yang sudah dipecat secara sah di Partai Demokrat. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita sebetulnya tidak ingin menyoroti secara mendalam mengenai dampak daripada hal ini terhadap bagaimana kondisi politik secara internal di dalam Partai Demokrat. Tetapi hari ini kita ingin menyoroti apa kemudian implikasi dari kondisi ataupun potret politik yang sedemikian terhadap parlemen, terhadap DPR. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kita tahu bahwa Pak Muldoko ini adalah bagian dari pejabat pemerintahan. Pak Muldoko ini adalah merupakan tokoh yang kemudian sangat berperan di ranah pemerintahan. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat relevansinya, sedangkan pimpinan atau Presiden Republik Indonesia itu adalah dari Partai Demokrasi Perjuangan. Nah, di sini tentunya kita melihat bahwa ada hal positif dan hal negatifnya. Hal positifnya tentunya jika Pak Muldoko ini kemudian berhasil memegang tampuk kepemimpinan daripada Partai Demokrat, maka tentunya hal ini Pak Jokowi juga berimplikasi di sini bahwa Pak Jokowi tentunya akan lebih mudah lagi di dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan yang terkait dengan dukungan-dukungan dari parlemen. Nah, implikasi yang saya maksud ini tentunya ketika Pak Muldoko kemudian memegang tampuk atau kepemimpinan dari Partai Demokrat ini, maka dengan mudah dia bisa melakukan sebuah PAW terhadap yang mungkin kader-kadernya ini adalah katakanlah misalnya berseberangan dengan pemerintahan, maka kondisi ini tentunya akan menguntungkan pihak pemerintahan atau pihak partai-partai yang tentunya berkoalisi dengan partai pemerintahan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, barangkali hal inilah yang kemudian perlu kita kemudian mencermati permasalahan ini secara jernih, dan bagaimanakah kemudian dampak daripada pergantian ini jika hal ini memang terwujud dan betul terrealisasi. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya tidak ingin terlibat kepada suatu permasalahan secara substansial mengenai internalisasinya, tetapi saya ingin melihat hal ini terhadap bagaimana implikasinya secara luas terhadap parlemen, terhadap kondisi negara kita Republik Indonesia. Dan saya sebagai masyarakat biasa dari perdesaan, dari perkampungan, tentunya saya sangat mendukung Mas AHY atau Agus Harimurti, dan saya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh panitia Kongres luar biasa ini. Bukan pada ranah partai internalnya, tetapi saya lebih menyoroti bagaimana dampak ataupun implementasinya nanti kepada sebuah parlemen kita atau di DPR. Demikian tanggapan kami dari desa, dari kampung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.